nanti si A diidentifikasi si B serah. Tapi yang penting laporannya kan masuk. Terus itu cuma sebagai contoh aja. Kalau misalnya kopi sendiri daftar inventarisasi daya tarik wisata warisan budaya dan alam di Kabupaten Lumajang. Nah, yang di sini nih nanti hanya sebagai sampling ya, bagaimana cara melakukan ini inventarisasi daya tarik wisata. Nah, kemudian di sini ada nama situsnya, itu nama situsnya Candi Randu Agung. Kemudian kita harapkan itu yang di wilayah ini tidak hanya tapi anggota kelompoknya sudah terbentuk kan? Ya. Nah, itu tugasnya adalah menginventaris yang kira-kira di sekitar wilayahnya tidak hanya terbatas di sini, tapi di sekitar wilayah tempat tinggalnya. Ya. Misalnya administrasinya kelurahan apa atau apa itu kelihatannya kalau bisa didiskusikan kan, misalnya yang menarik yang mana, nanti tidak semuanya dikunjungi dulu semua, kemudian baru diputuskan kira-kira mana yang dapat dijadikan daya tarik wisata ya. Di sini yang di formulir ini lebih terkait pada yang warisan budaya, tapi untuk warisan alam pun juga susunannya juga sama seperti ini. Jadi yang pertama, apa potensi yang menarik dari situs tersebut. Jadi ya dilihat dari misalnya peninggalannya ini, misalnya oh ini candi dari batu bata itu misalnya sudah dijadikan sebagai situs yang dilindungi dan sebagainya. Tapi kemudian juga ke lingkungannya, misalnya lingkungannya itu apakah misalnya ada kebun jeruk, kemudian apakah nanti bisa misalnya sambil disusun suatu paket, misalnya melihat candi ini kemudian juga menikmati jeruk dan melihat wisata agro bisnis. Terus di mana potensi warisan budaya tersebut berada, ya kita sebutkan lokasinya secara administrasi. Kemudian juga bisa dilengkapi dengan peta Google ya, jadi misalnya secara ya dari peta Google itu ya lokasinya di mana. Kemudian kapan situs tersebut dibangun dan berfungsi. Nah, ini kan bisa tanya kepada ya, seperti yang tadi ada yang dengan inisiatif sendiri kan sudah mencari dari KIPLP dan sebagainya. Nah, itu dimasukkan ke dalam keterangan tentang kapan situs tersebut dibangun dan berfungsi, oleh siapa situs tersebut dibangun. Nah, ini bisa wawancara dengan tokoh-tokoh setempat, jadi tidak menutup kemungkinan bahwa itu keterangan ini diperoleh dengan cara wawancara dan itu sifatnya berupa sejarah lisan, oral history. Jadi tidak harus ilmiah ya, tapi bisa saja itu cerita rakyat. Kemudian mengapa situs tersebut penting bagi identitas masyarakat? Nah, ini mungkin juga Anda sendiri merasa kok penting, kenapa? Kemudian juga mungkin bisa ada orang-orang tua yang tahu dan kemudian ingin menanyakan juga, misalnya saja penting karena ini bisa dipakai misalnya untuk ini dulu kan nenek moyang saya itu asalnya dari sini, pokoknya macam-macam ini harus dicari juga keterangannya dalam bentuk JPG ataupun nanti kalau banyak nanti bisa di-zip, dikirimkan dalam zip, asalkan dilengkapi keterangan misalnya ini foto apa atau kalau enggak ya, kalau itu misalnya KIPLP bahasanya Belanda ya dikirimkan aja semuanya beserta keterangan. Sudah kegiatan ini selesai di sini, kita bisa dapat menerima laporannya tadi ataupun inventarisasinya ini 1 bulan sudah maksimal ya, sehingga nanti kita masih bisa mengedit. Kemudian kita harapkan tidak hanya ini hanya sampling ya, jadi artinya Anda dan nanti misalnya ketemu dengan diskusi dengan selalu kelompok besar komunitas pecinta warisan budaya Lumajang itu diinformasikan. Kemudian misalnya mereka menginginkan, oh tempat saya juga ada ya, bagaimana caranya? Ya, Anda berfungsi sebagai menggantikan kedudukan saya, jadi Anda menyebarkan ilmu ini ke kelompok-kelompok yang lain, sehingga nanti diharapkan buku
ilmunya itu tidak hanya sebesar tinjauan kami yang hanya 5 tempat, tapi mendata semua yang kira-kira itu berpotensi untuk menjadi objek wisata dan wisata alam dan budaya. Nah, ini mungkin giliran Pak Popi yang menjelaskan yang di centang-centang. Pada lembar kedua ini seperti yang tadi di situs mana dari Durga ya, kita mencoba mendaftar atau membuat checklist gitu sarana dan prasarana penunjang. Meskipun perjalanan tadi kita dari jalan besar ke sini kan cukup ini ya, cukup sulit. Misalnya di sini mungkin kita tidak bisa mencentang seperti warung makan dan tempat parkir. Nah ini keberadaan WC dan toilet saya kira mungkin ini malah penting karena letaknya ini jauh sekali dari fasilitas umum ya. Ada sungai. Ya, sungai ya. Papan penunjuk mungkin bisa dikatakan misalnya ada, tapi kemudian kondisinya bagaimana? Ada deskripsi tentang kondisi papan penunjuk plang ini. Tetapi dari depan sana kan kita belum melihat sama sekali ada papan penunjuk. Itu yang mungkin perlu dideskripsikan lagi peta wisata homestay dan mungkin yang paling penting juga di sini yang belum masuk di sini adalah akses ya. Akses ke sini silakan dideskripsikan tentang kondisinya bagaimana. Sebenarnya jarak dari jalan besar ke sini itu berapa kilo ya? Jadi yang jalan tadi itu kemudian kan kita belok ya sini. Ada yang tahu? 1 kilo? Ya, Lebih. kurang lebih. Kurang lebih 1 kilo ya. Ya seperti itu paling tidak kita ada usaha untuk menginventarisir ya beberapa sarana penunjang yang ada atau yang seharusnya ada. Termasuk ini saya kira Gardu ini kan bisa kita coba nilai juga itu nanti ini fungsinya sebenarnya apa dan kondisinya kita jabarkan seperti apa dan ke depan ini bisa digunakan untuk apa. Saya kira bisa termasuk juga foto-foto tentang kondisi sarana prasarana yang tadi mungkin sudah disampaikan Pak Lurah juga. Jadi tidak hanya potensi dari sisi candinya saja, tapi dari lingkungan sekitar, bentang alamnya. Seperti kita lihat kan ada kebun jeruk gitu ya. Itu yang tadi kita temukan juga di Desa Kedungmoro. Di sini ternyata bahkan bisa menjadi potensi tersendiri selain heritage-nya. Nah ini perlu di inventarisir juga saya kira itu Pak. Ada pertanyaan? Silakan mungkin kalau ada pertanyaan bisa didiskusikan. Sekali lagi ini bisa kita lakukan tidak harus selesai sekarang karena mungkin terlalu singkat waktunya, jadi kita berikan atau ada cukup banyak waktu lah untuk menyelesaikan ini. Semakin lama, semakin detail, semakin bagus sebenarnya. Link website yang untuk mengunduh foto-foto ini dikirimkan juga ya. Website KITLC-nya. Ini pasti ada foto-foto bisa dilihat. Bentuknya beda. Berarti Mbak ini tidak bilang pas mau Dan harus mahal. Seperti apa? Mungkin ada gambaran misalnya supaya ini menarik, kemudian juga nggak seperti kalau kita kesini kan seperti lihat ambil di RC nggak ada bisa kok ada di Google. Yang saya bayangkan itu sebenarnya jadi usahawan yang datang ke misalnya seperti tadi juga itu objek utamanya sebenarnya tidak hanya masalah kopi, karena kalau itu ya, kita tidak jalan-jalan di situ karena mungkin daya tarik sini lebih bagus dibandingkan dengan desa di sana. Tapi prinsip pengelolaan itu ya bisa banyak desa wisata di sana itu yang bottom up dari bawah ke atas. Tapi ada juga yang top down. Jadi Pemda melihat
ini sukses, itu sukses. Coba kamu bikin juga, dikasih biaya. Faktanya sekarang yang dari bottom up lebih maju daripada yang di ini harus bisa. Tapi ketika aku di Bali jangan lupa Bu, jangan pas hari itu aja sebenarnya kan lebih baik kalau kemudian kontak-kontakan dengan pihak sana yang sudah lebih dulu, kemudian terus belajar baik via telepon, email atau apa kan tetap perlu. Saya yakin